warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvimia Maharani dengan NIM 082111333060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan-persamaan atau hukum-hukum yang mungkin muncul di dalam kasus mekanika fluida, khususnya di materi sebelum UTS. Nah, berikut ini adalah beberapa persamaan atau hukum yang saya coba jelaskan. Oke, persamaan yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah persamaan kontinuitas. Nah, persamaan kontinuitas ini yang pertama kita akan bahas persamaan kontinuitas yang aljabar. Seperti ini. Dimulai dari kita memisalkan ada fluida di dua penampang. Jadi di sini ada rho 1, ini adalah densitas fluida di penampang 1. Lalu ada A1 yaitu luas penampang 1. Terus ada V1 yaitu kecepatan aliran fluida di penampang satu. Nah, begitu juga di fluida yang di penampang 2 ya. Jadi di sini ada rho 2 yaitu densitas fluida di penampang 2, ada juga A2 yaitu luas penampang 2, lalu ada V2 yaitu kecepatan aliran fluida di penampang 2. Nah, selanjutnya nih ya. Ini ada juga di rho 2, A2 dan V2. Nah, selanjutnya di persamaan kontinuitas ini goalsnya yaitu kita memastikan bahwa laju aliran massa atau kita simbolkan dengan M di kedua penampang itu sama. Seperti ini. Nah, di sini kita meyakini bahwa massa yang masuk itu sama dengan massa yang keluar. Nah, seperti ini. Tapi di sini itu berlaku jika tidak ada akumulasi massa yang lain di dalam pipa ya. Kita mengetahui bahwa laju aliran massa atau M ini adalah rho A V. Nah, dimana karena massa yang masuk sama dengan massa yang keluar, maka
kita bisa bilang M1 sama dengan M2. M.1 sama dengan M.2. Nah, di sini berarti kita bisa tulis rho 1 A1 V1 sama dengan rho 2 A2 V2. Ya kan? Nah, jika jenis fluida yang mengalir di penapang 1 dan 2 itu sama, maka rho 1 sama dengan rho 2. Nah, oleh karena itu, rho di sini sama dengan rho ini, sehingga persamaannya menjadi A1 V1 sama dengan A2 V2. Nah, ini yang biasa kita pakai di persamaan kontinuitas aljabar. Nah, selain itu ada juga bentuk lain dari persamaan kontinuitas, yaitu persamaan kontinuitas bentuk diferensialnya. Nah, ini bentuk Euler. Nah, di sini bentuknya seperti ini, bentuk persamaannya Doro per dot plus div rho kali V itu sama dengan 0. Bagaimana kita asumsikan bahwa aliran fluida itu incomprehensible, di mana di V ini tuh sama dengan 0. Nah, ini sesuai dengan karakteristik dari aliran fluida yang incomprehensible ya. Artinya meskipun kecepatan alirannya itu berubah, meskipun aliran ini berubah, volume fluida itu tetap konstan di semua titik. Oke. Nah, sehingga kita bisa tuliskan aliran fluida incomprehensible itu menjadi Doro per dot plus 0 itu sama dengan 0, ya kan? Nah, jadi kita bisa bilang bahwa Doro per dot ini juga sama dengan 0. Artinya densitas itu tidak berubah terhadap waktu. Nih, densitas itu tidak berubah terhadap waktu, sehingga kita bisa bilang laju massa yang masuk dalam pipa itu sama dengan massa yang keluar. Nah, ini sesuai dengan persamaan kontinuitas yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini cuma perbedaan bentuk aja di sini. Jadi ini ada persamaan kontinuitas yang bentuk aljabar, dan ini adalah persamaan kontinuitas yang bentuk diferensial yang Eulernya. Oke. Setelah itu, yang kedua kita ada hukum kekekalan momentum
atau yang akan sering disebut Navier-Stokes. Nah, seperti ini ya. Ini juga bisa disebut dengan gerak Newton. Di sini ini hukum kekekalan momentum dalam bentuk Euler di dalam koordinat Kartesian. Nah, ini dapat diturunkan dari prinsip dasar keseimbangan gaya dalam mekanika fluida. Nah, di sini di hukum kekekalan momentum itu dia memiliki prinsip bahwa jumlah gaya eksternal yang bekerja di fluida itu harus sama dengan laju perubahan momentum total dalam volume kontrol tersebut. Jadi prinsipnya jumlah gaya eksternal itu sama dengan laju perubahan momentum total. Nah, seperti ini. Nah, yang harus kita lakukan pertama itu adalah kita harus tahu gaya eksternal apa yang mungkin untuk ada di hukum ini. Yang pertama yaitu ya gaya eksternalnya. Gaya eksternal yang pertama itu ada P, yaitu tekanan. Ini adalah tekanan fluida di sekitar volume kontrol. Terus ini ada gaya viskositas. Ini bisa dibilang gaya gesek internal di fluida ya, yang disebabkan oleh viskositas fluida. Berarti ini gaya gesek oleh ini. Nah, selanjutnya yaitu ada laju perubahan momentum. Nah, yang pertama ada gaya eksternal, yang kedua ada laju perubahan momentumnya. Di sini laju perubahan momentum itu dituliskan d per dt integral rho v d v. Di sini artinya volume kontrol, dimana rho ini adalah densitas dan v ini adalah kecepatan. Nah, yang kedua kita bisa masuk ke tahap pemisahan integral. Nah, di sini kita bisa bagi menjadi dua ya. D per dt integral rho v dv ini sama dengan integral do rho v per dt dv plus, nah ini adalah integral surface rho v dot n ds, dimana s ini artinya surface dan n ini artinya vektor normal ke permukaan kontrol tersebut. Nah, setelah itu kita bisa terapkan hukum Newton di sini. Penerapan hukum Newton itu kan menurut hukum Newton itu jumlah gaya eksternal itu sama dengan perubahan momentum total. Nah, jadi kita bisa tuliskan bahwa
gaya ekstern itu sama dengan D per dt integral rho v dv. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan. Nah, di sini kan gaya eksternalnya tadi ada tekanan dan juga F viskos. Jadi kita masukkan. Nah, sama dengan ini tadi, kan ini suku ini sama dengan ini. Nah, jadi kita bisa tulis ulang integral do per dt dv itu plus integral surface rho v dan ds. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa menerapkan hukum kontinuitas yang telah kita bahas sebelumnya, di mana kita mengingat bahwa hukum kekekalan massa yaitu Doro per dot itu plus ini Doro per dot plus div rho v itu sama dengan 0. Maka kita bisa tulis bahwa kita bisa tulis ini sesuai dengan hukum kontinuitas ya. Dari situ tadi kita bisa tulis bahwa Doro per dot itu dia sama dengan min, ini dipindah ke ruas kanan yang tadi, div dot rho v. Nah, setelah itu kita kan udah tahu bahwa Doro per dot itu sama dengan min div rho v. Nah, kita substitusikan sini. Kita substitusikan ke ini, maka kita dapatkan rho do v per dot t plus v itu sama dengan min v plus oke. Nah, dimana di sini kita bisa tahu bahwa ini adalah suku untuk gaya gesekannya. Nah, dari persamaan ini atau hukum kekekalan momentum ini kita bisa tahu keterkaitan antara gaya-gaya yang beroperasi di dalam sistem pipa itu, dan juga kita bisa tahu perubahan momentum yang terjadi. Nah, di sini ada gaya-gaya seperti gaya tekanan, gaya viskositas, dan juga ada pengaruh dari gravitasi. Nah, persamaan ini biasa disebut dengan Navier-Stokes ya. Persamaan umumnya Navier-Stokes. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan persamaan kontinuitas dalam bentuk aljabar ini yang sering muncul. Terus juga ada persamaan ini. Ini adalah bentuk diferensialnya. Nah, kita sudah punya 3, 1, 2, 3. Oke. Nah, selanjutnya persamaan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ada persamaan
Bernoulli. Nah, persamaan Bernoulli ini adalah persamaan yang menyatakan jumlah tekanan, energi kinetik, dan energi potensial persatuan massa dalam aliran fluida itu adalah konstan. Nah, yang pertama yang kita lakukan itu kita mengingat ada hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik. Kita sering dengar bahwa energi mekanik ini dia sama dengan energi kinetik plus energi potensial plus energi tekanan. Ini sama dengan konstan. Nah, seperti ini ya di energi mekanik, dimana kita tahu bahwa energi kinetik ini besarnya sama dengan setengah rho v kuadrat, lalu energi potensial ini sama dengan rho gh, dan energi tekanan ini besarnya ya setekanan yang terjadi di situ. Nah, kita lakukan integrasi hukum kekekalan energi mekanik ini ke volume kontrol fluida itu. Nah, sehingga kita bisa tuliskan integral energi mekanik itu sama dengan integral dari energi potensial plus energi kinetik plus energi tekanan. Nah, seperti ini ya. Lalu dari sini kita tuliskan bahwa energi potensial itu rho gh ditambah energi kinetiknya setengah rho v kuadrat plus energi tekanannya sebesar P. Ini sama dengan konstan. Nah, kita asumsikan bahwa aliran fluida itu steady. Asumsikan dia steady ya. Nah, dimana aliran fluida itu tidak berubah terhadap waktu, sehingga kita bisa tuliskan bahwa d per dt dari energi mekanik, yaitu energi potensial plus energi kinetik plus energi tekanan itu sama dengan 0 karena steady ya. Nah, dengan asumsi steady dan incomprehensible itu tadi, kita bisa dapatkan bahwa rho gh plus P plus setengah rho v kuadrat ini sama dengan konstan. Nah, sehingga ini adalah yang kita sebut atau sering kita sebut dengan persamaan Bernoulli, yang mana mengasumsikan bahwa jumlah tekanan lalu energi potensial dan energi kinetik ini dalam suatu aliran fluida itu adalah konstan, artinya sama di semua titik. Nah, selanjutnya jika di kasus itu memperhitungkan viskositas atau kerja mekanik dari gaya gravitasi, jika kita harus memperhitungkan viskositas atau gaya gravitasi, maka persamaan kekekalan
energi atau energi mekanik itu harus dimodifikasi sehingga dia menjadi seperti ini. Do per do T setengah rho V kuadrat plus rho E plus I. Ini sama dengan rho V E. Nah, di mana E di sini adalah energi internal per satu satuan massa dan mu di sini adalah viskositas kinematik fluida. Jadi, jika di kasus aliran fluida itu tidak perlu mempertimbangkan viskositas ataupun gaya gravitasi, kita bisa menggunakan persamaan Bernoulli yang seperti ini, yang rho GH plus P plus setengah rho V kuadrat itu sama dengan konstan. Nah, namun jika kita harus mempertimbangkan viskositas ataupun gaya gravitasi, maka kita perlu adanya modifikasi dari persamaan Bernoulli itu sendiri. Oke, selanjutnya kita lanjut ke persamaan Euler. Nah, persamaan Euler ini seperti ini bentuknya. Do V per do T plus Nah, di sini ini adalah bentuk dari persamaan Euler, persamaan umumnya. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah perubahan kecepatan terhadap waktu atau percepatan. Terus di sini ada representasi dari gimana aliran fluida itu mempengaruhi kecepatan dirinya sendiri. Misal alirannya itu apakah memperlambat atau mempercepat kecepatan dari aliran itu sendiri gitu. Nah, sedangkan di sini ini adalah efek dari tekanan dan ini adalah efek dari gravitasi. Jadi persamaan ini adalah bentuk sederhana dari persamaan momentum Newtonian, yang mana cocok untuk memperhitungkan aliran fluida yang tidak memperhitungkan efek viskositas, tapi memperhitungkan densitas. Jadi ini cocok untuk aliran fluida komprehensibel. Artinya dia memperhitungkan densitasnya, tapi tidak memperhitungkan untuk efek viskositas itu dia tidak diperhitungkan. Ini. Nah, selanjutnya itu yang berikutnya itu ada hukum Pascal. Nah, ini kita sering dengar ya, hukum Pascal. Dimana hukum Pascal ini prinsipnya yaitu tekanan yang diberikan di fluida dalam wadah tertutup itu akan merata ke semua titik yang dilalui aliran fluida itu. Tapi syaratnya yaitu kedalamannya harus sama. Nah, kita tahu bahwa tekanan hidrostatis di kedalaman H itu kita bisa tulis bahwa tekanan itu adalah P0 plus rho GH, di mana P0 ini adalah tekanan di permukaan fluida atau di atasnya. Nah, oleh karena itu tekanan hidrostatis ini dipengaruhi oleh kedalaman atau H. Nah, lalu jika kedalamannya sama atau H1 sama dengan H2,
maka kita bisa bilang bahwa P1 ini sama dengan P2. Nah, seperti ini. Ini adalah yang kita sebut dengan hukum Pascal. Jadi, jika kedalamannya itu sama, dan tekanan dari fluida di wadah tertutup itu akan sama di titik 1 maupun titik 2. Seperti itu. Jadi syaratnya ada di ini. Oke, selanjutnya kita bahas tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis ini tuh kita perlu tahu definisi dari tekanan sendiri. Nah, tekanan itu kan gaya yang diberikan pada area fluida A gitu. Jadi tekanan itu adalah gaya per satuan luas. Nah, seperti pada yang dijelaskan di hukum Pascal tadi kan, selain dipengaruhi oleh kedalaman juga dipengaruhi oleh tekanan di atas fluida itu. Nah, jadi karena gaya pada fluida itu dipengaruhi oleh kedalaman dan luas kolom fluida, maka kita bisa tulis bahwa gaya itu adalah rho G H A. Nah, seperti ini. Karena selain dipengaruhi oleh kedalaman, dia juga dipengaruhi oleh luas kolom fluida atau A di sini. Nah, sehingga kita bisa substitusikan. Nah, sehingga P itu sama dengan rho GHA per A. Nah, dari sini kita dapat P itu sama dengan rho GH. Nah, dari sini kita dapatkan persamaan dari tekanan hidrostatis. P sama dengan rho GH. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu kita akan bahas tentang hukum Hagen-Poiseuille. Nah, langkah untuk sebelum itu kita harus tahu gunanya menggunakan hukum ini adalah untuk kita mengetahui seberapa banyak cairan yang mengalir melalui tabung per satuan waktu ya. Nah, langkah yang harus kita ketahui untuk mendapatkan hukum ini, yang pertama kita harus menghitung kecepatan dalam fungsi R radius. Terus yang kedua, kita harus mengintegrasikan dV per dt itu sama dengan integral V dalam fungsi R dA. Nah, seperti ini. Kita asumsikan kecepatan itu stabil atau tidak ada percepatan ya. Nah, kita asumsikan kecepatan stabil, di mana F pressure atau F tekanan
itu dia sama dengan F friction. Nah, di mana F pressure ini adalah gaya tekan yang mempercepat fluida. Ini mempercepat, sedangkan yang F friction ini adalah gaya yang memperlambat fluida. F pressure ini kita dapatkan dari delta P kali A, perbedaan tekanan kali luasnya. Lalu ini ada min eta A dV per dx. Nah, sebenarnya kita gambarkan dulu kali ya biar gampang. Nah, jadi di sini tuh ada tabung seperti ini. Nah, dia mengalir sini kan kita bisa lihat bahwa dia membentuk eksponensial ya. Di sini ada penampang 1, di sini ada penampang. Nah, ini ada P1 dan P2. Tekanan di 1 dan tekanan di 2. Dalam kasus ini P1 itu saya misalkan lebih besar daripada P2. Nah, di dalam tabung ini ada suatu aliran fluida. Aliran pakai biru misal. Ini segini lah misal. Misal aja ya. Nah, misalnya tuh segini alirannya. Nah, dari aliran ini kita punya A. A ini 2pi RL. L-nya itu ini ya. Ini L. Jadi seperti keliling lingkaran kali tingginya, yaitu tinggi si tabung dalam bentuk alirannya itu. Jadi yang aliran ini A-nya ini adalah 2πrl, yang mana ini adalah luas suatu garis arus dengan kecepatan yang sama. Artinya luas dari aliran fluida itu. Nah, sedangkan tabung itu sendiri itu kan juga punya luas di sini. Nah, di sini ada A. A itu PR kuadrat. Nah, luas dari penampang ini itu PR kuadrat. Nah, selanjutnya, di sini kan kita bisa tahu ini misal titik tengahnya. Nah, terus yang paling atas ini R. Nah, R ini kan di sini. Ini R kecilnya, punyanya si aliran fluida ini. Nah, selanjutnya, jadi di sini itu kan ini punyanya si F friction itu tadi, itu adalah yang punyanya aliran fluida ini. Di sini kita masukkan aja delta P, berarti karena dalam kasus ini P1 lebih besar dari P2, berarti di sini P1 min P2 kali A, A-nya PR kuadrat ya. A-nya PR kuadrat
itu sama dengan min eta A nya dimasukin 2 pi RL dV per dr. Nah, kenapa di sini jadi dr? Karena x di sini itu hanya mewakili arah, dan di sini arah itu ke radiusnya. Jadi ini bisa diganti dengan dv per dr. Nah, selanjutnya kita bisa tahu dv per dr itu sama dengan min P1 min P2 per 2. Nah, kita integrasikan biasa. Kita dapatkan VR itu sama dengan min P1 min P2 per 4 L R kuadrat plus C. Nah, C di sini adalah boundary condition atau kondisi batas. Kondisi batasnya adalah, kita tulis bawahnya aja. Nah, di mana V si R yang besar, kecepatan di R yang besar itu dia pasti sama dengan 0, karena kita asumsikan bahwa dia itu kecepatannya stabil, atau V terhadap dinding yang luar, tabung luar ini tuh dia tidak akan berubah karena dia diam gitu, tabungnya yang luar itu diam, jadi pasti kecepatan di dinding luar itu sama dengan 0. Nah, karena VR itu sama dengan 0, maka kita dapatkan C-nya itu sama dengan P1 min P2 per 4 eta L R kuadrat. Nah, ini kita dapatkan C-nya. Lalu kita substitusikan ke sini, ke VR kecil ini. Nah, kita substitusikan nilai C-nya. Substitusikan, kita dapatkan VR ini sama dengan min P1 min P2 min P1 min per 4 eta L R kuadrat. Ini plus C ya, C nya ini berarti plus P1 min P2 per 4 eta L R besar kuadrat. Nah, dari sini kita bisa tuliskan VR sama dengan, ini dikeluarin, per 4 eta L. Ini berarti R besar kuadrat min R kecil kuadrat. Nah, kita dapatkan kecepatan dalam fungsi R itu P1 min P2 per 4 eta L kali R besar kuadrat min R kecil kuadrat. Nah, selanjutnya yang kedua itu kan langkahnya, yaitu setelah kita menghitung VR itu kita integrasikan dV per dt itu sama dengan integral VR dA. Nah, ini kita perlu untuk mencari tahu seberapa banyak cairan yang mengalir. Melalui tabung itu, kan? Nah, kita tahu nih, misal ada kubus. Nah, ini kan dx, dy, dz. dv per dt itu kan dx per dt, dy, dz. Nah, seperti ini ya. Kita tahu kalau V
berarti dx per dt ini adalah kecepatan, turunan jarak terhadap waktu kecepatan, dan dy per dz ini adalah dA. Sehingga kita bisa dapati bahwa dv per dt itu vdA ya. vdA, sehingga kita bisa tulis dv per dt ini sama dengan P1 min P2 per integral ini sama dengan per Nah, kita dapatkan untuk yang ini hasilnya adalah 2pi, dan sedangkan untuk yang ini, suku ini, kita dapatkan R pangkat 4 per 4. Nah, oleh karena itu kita substitusikan sehingga kita dapatkan dv per dt itu sebesar P1 min P2 pi R pangkat 4 per 8. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa seperti kita bisa tulis seperti ini, Q delta P pi R. Ini adalah yang disebut dengan hukum Hagen-Poisson seperti ini. Selanjutnya kita akan bahas mengenai hukum Hooke untuk fluida ya. Nah, yang pertama kita asumsikan bahwa ada aliran laminar di dalam fluida Newtonian di antara dua plat paralel berjarak h. Nah, kita asumsikan arah aliran itu sejajar sumbu X dan tegak lurus permukaan plat, sehingga gradien kecepatan itu searah dengan sumbu Y. Yang pertama, kita tulis hukum Newton. Hukum Newton untuk aliran fluida itu adalah F ini artinya F gesekan, itu bisa disebut F viskos ya biasanya. F gesek itu sama dengan mu A du per dy. Nah, dimana F gesek ini adalah gaya gesek aliran laminar dan mu ini adalah viskositas fluida, sedangkan A adalah luas penampang dan du per dy ini adalah gradien kecepatan. Nah, selanjutnya ada hukum Hooke. Hukum Hooke sendiri ini artinya adalah gaya yang diberikan pada suatu benda elastis itu sebanding dengan perubahan deformasi delta Y oleh benda itu dengan konstanta pegas itu K. Nah, kita bisa tuliskan hukum Hooke itu F sama dengan K kali deformasinya, yaitu K delta Y. Lalu setelah kita menemukan kedua ini, kita hubungkan keduanya antara hukum Newton dan
hukum Hooke. Nah, kita hubungkan. Kita tahu kalau F gesekan itu searah sumbu Y. Itu searah sumbu Y. Dan dia berbanding lurus. Berbanding lurus dengan deformasi. Pada fluida. Nah, oleh karena itu kita bisa bilang kalau du per dy itu bisa ditulis dengan delta y-nya. Jadi kita bisa tuliskan bahwa K delta y itu sama dengan mu a du per dy. Ini. Nah, karena di aliran laminar itu antara dua plat gradien kecepatan sumbu Y itu sebanding dengan sumbu X, itu di kasus dua plat paralel, maka kita bisa tulis du per dy itu bisa menjadi du per dx, ya kan? Nah, di kasus ini selanjutnya kita masuk ke tegangan geser. Nah, ini ada pertama hukum Newton untuk fluida, terus hukum Hooke, terus ini hubungkan. Nah, ini adalah step-stepnya. 1, 2, 3. Sini ada masuk ke tegangan geser. Nah, tegangan geser ini adalah gaya gesek persatuan luas yang bekerja pada fluida dalam arah sejajar permukaan plat tadi. Jadi kita bisa tuliskan bahwa T atau tegangan geser itu sama dengan F gesek per satuan luas. Kita kan tadi udah dapat F geseknya itu adalah ini kan mu a du per dy. Nah, kita masukkan aja mu a du per dy per satuan luas. Nah, di sini A-nya bisa dicoret sehingga kita dapatkan tegangan gesernya itu adalah mu du per dy. Nah, ini adalah yang bisa kita sebut hukum Hooke untuk fluida. Selanjutnya kita bahas ke nomor Reynolds. Atau bilangan Reynolds ya, ini di aliran laminar. Nah, apa gunanya si nomor Reynolds ini? Dia gunanya itu untuk membedakan antara aliran laminar dan turbulen. Selain itu, dia juga untuk menentukan karakteristik aliran. Nah, kita asumsikan tuh ada tabung ini. Nah, di sini ada aliran laminar dengan kecepatan V. Nah, ini tabung ini diameternya D, ya kan? Nah, kita cari bilangan atau nomor Reynolds ini dengan cara membandingkan antara gaya inersia per gaya
viskositas. Gaya inersia ini kan gaya akibat massa fluida yang bergerak. Ini kan gaya karena yang bergerak kan. Sedangkan gaya viskos itu gaya gesek yang timbul karena viskositas fluida. Nah, di mana besar dari gaya inersia ini adalah rho V kuadrat A, sedangkan besar dari gaya viskositas ini adalah mu VL per A. Nah, jadi kita bisa dapatkan RE ini sama dengan kita substitusikan kan F inersia per F viskositas, sehingga kita dapatkan nomor Reynolds ini besarnya adalah rho VD, D ini adalah diameter per mu. Mu ini adalah viskositas dari fluida itu. Nah, ini adalah yang biasa kita sebut dengan bilangan atau nomor Reynolds. Nah, selanjutnya kita akan bahas hukum Ohm dalam fluida. Nah, jadi hukum Ohm ini biasa ada di aliran listrik ya. Dan di dalam fluida ini dia fungsinya untuk menganalogikan aliran listrik yang melalui sebuah kawat dengan aliran fluida melalui sebuah pipa. Nah, di mana analoginya itu tekanan P itu kayak dianalogikan itu sama seperti potensial listrik V, sedangkan laju aliran Q itu dia dianalogikan sama dengan arus listrik I. Lalu R atau resistansi ini ya tetap sama resistansi. Nah, sesuai hukum Ohm. Nah, sesuai hukum Ohm itu kan I itu kan sama dengan V per R ya. Nah, kita terapkan sesuai analogi ini. Nah, sehingga kita dapatkan Q atau laju aliran itu sama dengan delta P atau beda tekanan. Ini kan tadi beda potensial listrik. Nah, ini beda tekanan per resistansinya. Nah, ini adalah yang bisa kita sebut dengan hukum Ohm di dalam fluida. Jadi ini adalah analogi aliran listrik di fluida. Yang selanjutnya itu ada hukum Torricelli. Nah, ini sering muncul di soal-soal SMA. Nah, di mana hukum Torricelli ini tuh dia menyatakan bahwa kecepatan fluida yang mengalir keluar dari lubang kecil di dinding tangki biasanya tuh kayak gini ya. Ini kayak ada lubang kecil nih, terus ini airnya keluar. Nah, ini tuh punya kedalaman tertentu, punya kecepatan. Nah, seperti ini biasanya. Jadi kecepatan fluida yang mengalir keluar dari dinding tangki dengan kedalaman H di bawah permukaan cairan itu besarnya adalah V sama dengan akar 2GH. Nah, ini yang kita sebut hukum Torricelli. Hukum ini dihasilkan dari penerapan prinsip energi mekanik, di mana EK
energi kinetik pada lubang ini sama dengan perubahan potensial gravitasi fluida saat turun dari permukaan cairan dari atas ke sini, ke arah lubang ini. Nah, tapi hukum ini berlaku untuk lubang di dinding tangki ya, lubang kecil, dan tidak berlaku untuk aliran dalam pipa atau dalam wadah lainnya di mana ada pengaruh hambatan. Hambatan ini contohnya adalah gaya gesek, itu termasuk jenis hambatannya. Jadi ini perlu digarisbawahi adalah ketentuan berlakunya hukum Taresial itu syaratnya ini. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.